Alhamdulillah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini, alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita untuk melangkahkan kaki, melangkahkan tangan ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepadanya. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan diberikannya pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak Ustaz kita, alhamdulillah, yang telah mengimami sholat subuh kita yang telah hadir bersama kita, yaitu Bapak Arisman MA. Terima kasih Pak atas datangnya Pak. Yang kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berhadir pada subuh hari ini. Alhamdulillah teristimewa pada anak-anak kami yang rajin mencatat. Inilah kader-kader bangsa nantinya, kader-kader Islam nantinya. Di tangan anak-anak Bapak lah agama bangsa dan negara ini terletak nanti. Kalau kalian benar-benar, insya Allah hasilnya akan nampak nanti. Tapi kalau kalian bermain-main, orang tuanya bermain-main, mendidik anak-anak dari sekarang, tanggung jawab nanti kita bersama-sama. Bukan ibu bapak. Dan saya juga sendiri, saya tidak punya anak kecil, tetapi di tempat saya itu sekarang kurang lebih ada 20 orang anak-anak sekolah di situ tiap hari. Kadang-kadang udah sholat isya pun jam 10 malam pun masih main. Tapi saya bimbing aja sebisa saya. Jadi bersama-sama kita mendidik anak-anak kita ini. Selagi kita bisa. Terima kasih. Dan tambah sedikit lagi, di masjid kita ini, alhamdulillah beberapa malam terakhir juga nampaknya panitia sudah mulai meningkatkan aktivitas ataupun dengan adanya warga atau jemaah kita masukkan ke YouTube nanti. Ini kameranya sudah dipasang oleh panitia. Jadi kepada ibu-ibu jangan tuh itu aku di jadi kawan di kampung atau di Jakarta. Sama aku sholat di Padang aku ya kan. Kok YouTube-nya YouTube nanti akan dikirim nanti. Pada kita yang hadir, mari kita mantapkan, kita permantap masa-masa akan datang ini pada kita. Mudah-mudahan kita dapat akhir nanti dengan sebutan lil amin ataupun rahmatan lil amin dan catatan takwa bagi kita. Pada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus masjid, yang kami hormati Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimahumullah, serta yang membanggakan anak kami yang insyaallah sebagai penerus masa depan nusa bangsa dan agama. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh yang penuh berkah ini Allah masih menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Bapak Ibu yakinlah semua langkah-langkah kaki kita, anak kita ke rumah Allah ini karena hanya untuk beribadah kepada Allah, insyaallah akan mengurus
mengampurkan dosa-dosa kita dan pastinya akan memberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ya Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimahullah, di subuh hari ini mungkin tema kita hal-hal yang ringan tentang mahram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ila akhir. Bapak Ibu, ada kasus beberapa bulan yang lalu kita di Kota Padang melalui Instagram itu heboh berita salah seorang laki-laki menikahi seorang janda. Janda ini punya anak perempuan. Setelah 10 tahun pernikahannya, si istri dia ceraikan, dia nikahi anak janda tadi. Anehnya, ada oknum ustaz yang mau menjadi wali nikah anak tadi. Padahal tidak ada hubungan nasab dengan bapak membuya tadi. Tentu si ibu protes. Ibu protes kenapa suaminya menikahi anaknya. Maksudnya anak tiri dari si bapak tadi. Si ibu protes melapor ke RT. RT mungkin karena tidak tahu ada nama mahram yang merupakan adanya orang-orang yang harus dinikahi. RT pun tidak menggubris. Lalu ibu melanjutkan dan melaporkan kepada tokoh masyarakat sampai ke kelurahan, tidak juga dihiraukan. Sampai akhirnya si ibu lapor ke kecamatan dan KUA, lalu diinvestigasi. Dan di kalangan masyarakat kita seolah-olah mahram ini suatu hal yang tidak dihiraukan lagi. Bahkan kita lebih cenderung untuk mendahulukan adat daripada syarat. Padahal dengan kabar ini adat bahasa syarat, syarat bahasa syarat. Bapak Ibu rahimahullah, dalam Islam itu ada istilah mahram. Mahram itu adalah orang-orang yang haram dinikahi. Kita sering mengatakan dengan kata muhrim, dalam dua istilah yang berbeda. Kalau muhrim itu adalah orang yang hendak ihram pada haji dan umroh. Menurut jumhur ulama, mahram itu dibagi atas dua kelompok. Yang pertama ada istilah mahram mu'abbad, yang kedua ada istilah mahram mu'aqqad. Yang mahram mu'abbad ini adalah wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya sampai kiamat tidak boleh. Atau bagi wanita laki-laki yang haram untuk menikah dengannya selama-lamanya. Kalau mahram mu'aqqad, wanita-wanita yang haram sementara untuk dinikahi, haram sementara, tapi ada masanya kemungkinan bisa untuk dinikahi. Nah, yang mahram mu'abbad ini dibagi atas tiga kelompok. Dia ada mahram karena nasab, ada mahram karena sesusuan, dan ada mahram karena ada ikatan pernikahan. Tiga kelompok. Berarti karena dia mahram mu'abbad, haram selama-lamanya, kalau bersentuhan kulit itu tidak mengatakan lutut. Kalau seandainya terlihat rambut dan kaki, tentu tidak berdosa. Itu yang mahram mu'aqqad, karena dia harus diikat selama-lamanya. Dan kita sering menganggap dia mahram mu'aqqad, padahal dia bukan mahram mu'aqqad. Siapa orangnya yang termasuk mahram mu'aqqad? Karena nasab ada 7. Seperti yang kita bacakan pada Muqaddimah tadi surah An-Nisa ayat 23. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ada 7 wanita yang haram dinikahi karena nasab, karena keturunan.
haram menikah dengan ibu. Nah, ini sudah kita pahami bersama. Dan kita sudah tahu itu bahwasanya bagi seorang anak laki-laki itu ibu adalah segala-galanya, ibu adalah haram dinikahi. Walaupun si ibu ini tanpa menikah dengan ayah kita, ada juga seorang wanita hamil tanpa suami. Kadang-kadang kalau di kota-kota besar kan bangga menjadi single parent seperti Siti Maryam. Tidak tahu siapa ayah anak. Julah lahir saya, julah hamil saya, melahirkan saya, julah hamil saya. Nah, kalau ibu haram termasuk ibunya ibu, nenek, ya nenek kita, itu haram. Lalu istilah itu sang buriang ada. Kalau semburiang itu legenda orang di Jawa. Kita lanjutkan yang kedua, wabana itu anak perempuan. Bagi seorang ayah, anak perempuannya itu haram untuk dinikahi. Kan ada kasus seorang ayah tidak mau menikahkan anaknya dengan laki-laki lain. Rupanya si ayah suka dengan anak gadisnya. Kalau makin ke depan kan makin aneh. Tapi Bapak Ibu ingat, kalau seorang ayah menikahi seorang perempuan tadi ketika si perempuan sudah hamil, artinya hamil dulu baru nikah, maka si anak kalau dia perempuan tidak punya hubungan nasab dengan si laki-laki saya tadi, dia hanya punya hubungan biologis. Bahkan menurut pendapat Imam Syafi'i, si anak tadi itu menjadi makruh dinikahi oleh saya tadi. Kenapa? Karena tidak punya hubungan nasab, makanya bahayanya perzinahan. Si anak tidak punya hubungan nasab dengan ayah. Kalau ayah meninggal, dalam hukum mewaris tidak berhak mendapat harta warisan dari ayahnya tadi, ayah biologis tadi. Dan kalau si anak perempuan tadi ingin menikah, maka tidak boleh menjadi wali nikah dari si anak tadi. Jadi itu yang kedua, anak perempuan. Dan hati-hati ibu, masalah anak angkat. Kan ada anak angkat. Kadang-kadang takdir Allah kan ada pasangan suami istri berhak punya anak tapi tidak mau beri keturunan, lalu mengadopsi anak. Maka si anak tidak mahram dengan orang yang mengangkatnya. Kalau dia laki-laki, anak tadi tidak boleh cipika-cipiki dengan si anak kalau anak sudah balik, karena dia bukan mahram. Maka tidak boleh melihat aurat yang sebenarnya aurat si ibu oleh si anak angkat tadi atau anak adopsi. Kalau dia perempuan, bagi si ayah, kalau sudah besar, dia bukan mahram, maka tidak boleh terlihat rambut dan kakinya. Kalau bersentuh kulit, membatalkan wudu. Nah, bagaimana caranya supaya si anak ini bisa menjadi mahram bagi orang tua angkatnya? Kalau seandainya si ibu masih menyusui, punya anak mungkin yang hampir sama besar. Kalau anak ini mungkin anak titipan, kan dulu anak didikan di saya di kampus belakang di masjid itu ambil punya awas sedang menyusui lemak, terus susui anak tadi. Kalau masih punya asi, susui anak tadi sampai dia 5 kali menyusui, dan kalau saya sudah besar, berarti ibu susuan anak tadi, dia menjadi mahram, lalu punya asi, termasuk saudara dari anak angkat tadi, menjadi mahram si anak susuan tadi. Atau bagusnya kalau juga mau mengadopsi anak, kalau anak itu perempuan, ambillah anak saudara dari suami kita. Kan kepada akhi, anak saudara dari suami kita. Kalau dia perempuan, kenapa? Karena kan kepada kita mahal bagi si suami tadi. Kalau dia anak laki-laki, ambillah anak saudara dari istri. Kan dia jadi mahram dari si istri keponakan. Bagusnya seperti itu.
Supaya di kemudian hari kalau dia sudah dewasa, kalau kita melihat auratnya, rambut dan kakinya, atau sebetulnya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Yang ketiga, wa akhwatukum, saudara perempuan. Baik itu saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah ataupun saudara perempuan seibu. Itu adalah mahram, orang yang akan menikahi. Kita kadang sering terjebak kalau saudara perempuan, kalau saudara perempuan saya itu saudara tiri. Contoh, aku punya ayah, rupanya ayahku menikah dengan perempuan lain. Lalu dia punya anak perempuan. Awak sering bukan saudara tiri. Tidak saudara tiri, berarti dia saudara si ayah. Yang saudara tiri itu kalau ayah awak menikahi janda, jandaku punya anak kunci itu saudara tiri. Atau saudara si ibu, contoh ibu, suaminya meninggal, ayah awak meninggal, si ibu menikahi dengan laki-laki lain, punya anak dia, anak perempuan, dia berarti saudara si ibu, bukan saudara tiri namanya, saudara si ibu. Maka dia haram untuk dinikahi. Beda dengan saudara tiri tadi. Kalau awak punya ayah menikahi janda punya anak perempuan, bolehkah mereka menikah? Boleh kan? Boleh. Kan bukan anak ayah, anak si janda tadi. Ayah hanya menikah dengan si janda. Janda itu sebenarnya tidak punya anak. Itu dalam agamanya, tapi di adat mungkin agak dilarang. Yang keempat, wa ammatukum. Siapa itu? Saudara perempuan ayah. Apa istilah di Minang? Mantete, baku ya. Saudara perempuan ayah. Kalau anak saudara perempuan ayah boleh tidak? Boleh, anak mama. Boleh kan? Ya enggak boleh Jo saudara perempuan ayah tadi, yang dedek tadi. Berikutnya wakhwatukum, saudara perempuan ibu, APT, saudara perempuan ibu. Kalau untuk nasab lebih dekat kita dengan saudara perempuan, saudara laki-laki ayah. Kalau untuk menjaga anak lebih dekat dengan saudara perempuan ibu, ET. Ini kita yang diminang, yang saya agak berpikir-pikir juga. Kalau anak ET itu boleh tidak dinikahi? Hah? Tidak boleh? Boleh. Di agama boleh. Dia bukan mahram itu. Tapi di adat kita tidak boleh. Itu kita yang saya menyampaikan kepada saja. Di adat memang tidak boleh itu. Tapi di agama boleh. Anak ET itu kalau aku laki-laki secara agama itu boleh. Tidak termasuk tujuh yang diharamkan. Cuma di adat kita itu sangat dilarang, tidak boleh. Nah, jangan kita lakukan. Kalau mau di adat itu harus disamakan. Dan kalau lebaran, kalau Kosovo itu seolah-olah saudara awak kita anak. Padahal kalau dia bersentuh ini tidak boleh bersalaman sebenarnya dalam agama. Tidak boleh bersalaman, tidak boleh terlihat rambut dan kakinya, karena dia bukan mahram. Yang keenam, wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan, ya kan? Anak perempuan dari saudara laki-laki. Dan yang ketujuh, wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan, keponakan. Itu haram. Enggak itu Islam mama punya keponakan itu haram. Enggak boleh ya? Itu hanya 7 karena nasab. Kemudian yang mahram mu'abbad berikutnya ada karena ikatan pernikahan. Ada 4 perempuan yang haram dinikahi karena ikatan pernikahan. Karena dari pernikahan maka mengakibatkan 4 wanita haram untuk dinikahi. Yang pertama, wa ummahatun nisa'u,
di surat An-Nisa tadi. Ibu mertua kan pertama ada heboh, menantu menikahi ibu mertua, selingkuh menantu ibu mertua. Mungkin kalau ibu mertua berjanda masih muda, akhirnya mereka berselingkuh dan si menantu menikahi mertua. Anehnya kok ada saja yang membolehkan, kok ada saja yang menikahkan, padahal dia mahram muhabbat, tidak boleh selama-lamanya. Kalau sudah dinikahi anaknya, si ibu anak tadi, si ibu mertua kita tadi haram dinikahi selama-lamanya, tidak boleh. Kalau tidak terjadi, maka mesti dipasah namanya. Pasah itu apa? Mesti dibatalkan karena dia pernikahan yang fasik. Allah sudah benci itu. Yang kedua adalah bekas istri ayah. Wala tankihu ma nakaha ba'dun nisa illa ma tasallu innahu kana fahishatan. Bekas istri ayah. Kalau dahulu zaman sebelum Islam itu kan si laki-laki itu kalau dia meninggal kan anakku bisa mewarisi uang punya ayah, bekas si ayah pun jadi warisan. Kalau gini kan tidak boleh di Islam dulu ya. Jadi kalau ayah bersuku babini, kalau dia babini ke babini sekampung itu mungkin kita dapat ada peletnya nampak kali dinikahinya. Setiap yang telah dinikahi ayah haram dinikahi oleh anak. Ibu tiri itu utama bersama. Yang ketiga, ini maksud yang ketiga adalah anak tiri. Jadi anak tiri ini haram dinikahi oleh ayah tiri selama-lamanya sampai kiamat, tidak boleh. Kalaulah dinikahi ibunya tak dicampuri, maka si anak haram dinikahi selama-lamanya. Itu belum, kecuali setelah menikah tidak dicampuri, tidak digauli, maka si anak boleh. Tapi setelah digauli ibunya, maka si anak tiri tadi haram dinikahi selama-lamanya. Itu maksud tadi. Maka si idealnya tidak akan terjadi yang tadi kalau kita tahu dengan yang namanya mahram, pernikahan antara ayah tiri dengan anak tiri. Yang keempat, yang termasuk mahram muhabbat karena perkenalan adalah menantu. Seorang laki-laki punya anak laki-laki, lalu anak laki-laki ini menikah, anak awak meninggal, itu istilah awak menggantian dong. Ambo sih menggantian dekat ibu cucu, ambo menggantian aja dong. Itu mahram muhabbat, mahram selama-lamanya. Atau baca kan kita kan acok atau sekitar Indonesia. Itu acok anak untuk baca dia. Bekas istri anak dinikahi loh, dan itu merusak pikiran awak. Padahal dalam agama tidak ada istilah ayah menikahi menantu, karena dia mahram muhabbat yang harus selama-lamanya. Kalau ini bagaimana? Ambo punya ayah ambo duda, istri ambo punya ibunya janda. Bolehkah mereka menikah? Kalau lagu buat si anak ibu juga ayah tu sudah masih di rumah. Yang istri ibu lo ibunya sudah masih di rumah. Jodohan orang tuanya tu. Bolehkah secara agama? Boleh. Mereka bukan mahram karena ikatan perkawinan berbeda dia. Atau ambo punya anak laki-laki menikah dengan janda itu punya anak polusi. Bolehkah mereka menikah? Boleh. Secara agama, kalau diadakan di kampung kan agak janggal. Itu yang mahram karena ikatan pernikahan. Jadi kalau ada ratus akan ditanya. Yang ketiga, ada mahram karena sesusuan. Syarat yang mahram karena sesusuan adalah masih berusia di bawah 2 tahun. Jadi itu contoh, kan masih busuk ini. Ada tetangga sama-sama mau hamil, jawab sama-sama melahirkan masih begadang. Anak awal laki-laki, anak tetangga polusi. Dan anak tetangga pun mungkin aku ditinggal di ibu atau tanah kerajaan wanita kahir. Pagi-pagi pulang patang, anak acok menangi.
lalu awak ibu buat susuan anak tadi, maka ketika dia masih berusia 2 tahun dan kita susui dia sebanyak 5 kali menyusu sampai anak tadi kenyang kalau dia setelah menyusu, maka anak tadi menjadi mahram. Kalau ini tadi bagi mahram bagi ibu susuan tadi. Bukan cuma ibu susuan, termasuk kalau anak awak berfungsi, maka mereka juga termasuk mahram. Susuan, saudara susuan. Termasuk siapa? Saudara awak. Oleh punya saudara kami, saudara. Artinya bapak susuan. Jadi 7 kelompok karena saja harus juga karena susuan tadi. Maka ibu harus dikana sia yang kepada susuan. Maka dia akan menjadi mahram dengan anak dan saudara kita. Tapi rahmatullah, itu yang mahram abad, yang mahram selama-lamanya. Tidak boleh selama-lamanya terjadi pernikahan. Kalau terjadi pernikahan, maka akan dipasang. Dan tidak ada solusi hukumnya. Contoh apa tadi? Kalau anak tirinya tadi yang menikahi hamil dan melahirkan, walaupun nyupai isbat kemudian agama, kan ada pernikahan. Untuk diminta hakim memutuskan terjadi pernikahannya, maka pasti ditolak. Kenapa? Karena melanggar syariat. Di PI, di pengadilan agama itu baru akan mereka isbatkan kalau terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, dia tidak melanggar syariat, mungkin tidak satu mahram. Yang kedua, kalau walinya itu wali yang sah. Jadi kita punya nikah, kami kasih wali tak jaleh, bebayi yang ulang, bebayi buya. Pasti tidak akan diterima. Kenapa? Karena tidak boleh nikah tanpa wali yang sah. Atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum negara. Ini dibuat bapak ada undang-undang KUHP terbaru. Undang-undang KUHP terbaru, nikah siri, nikah tak tercatat itu kalau terjadi si istri kalau suami poligami ini bisa menuntut dan hukum penjara 6 tahun. Kalau ibu mungkin ada suami ibu menikah dengan perempuan lain tak izin ibu, ayo lapor ke polisi, maka si suami ibu tadi bisa dipenjara 6 tahun. Itu bahayanya nikah siri secara dikatakan ini dalam undang-undang terbaru. Yang kedua, ada mahram yang sementara, mahram sementara, tapi suatu saat boleh. Siapa yang mahram sementara itu? Yang pertama, mengumpulkan 2 wanita bersaudara sekaligus. Laki-laki kan boleh begini sampai apa ya, Bu? Iya. Babu, kalau di sini, tapi tidak boleh contoh, wah istri awak punya adik keperusi, rancang lo. Wadikai kakak itu wadikai wadia, maka dia termasuk pernikahan yang tidak dibolehkan. Dia mahram haram sementara. Jadi yang pertama dibolehkan adalah mengumpulkan wanita bersaudara dalam satu kali pernikahan. Kecuali istri tadi, kakak tadi dari adik istri tadi, kakak istri tadi, istri tadi telah meninggal di kampung sendiri lihat. Kalau menikah kakaknya mah supaya anak kau keponakan dari adik kau terjaga, ambillah buat menikah kakak, boleh. Atau bercerai kita dengan kakaknya, boleh nikah dengan adiknya, tapi itu jarang terjadi. Kan impar dalam maut ini kata Rasulullah kan? Impar dalam maut. Dalam hidup kakaknya, kakaknya juga adiknya. Itu semua lancar boleh. Kecuali dia bercerai waktu itu kakaknya. Tidak perlu kuliah dirancang kakaknya supaya lebih adiknya. Adik dirancang kalau lagi kakaknya. Itu sesuatu yang dalam agama kita. Yang kedua siapa? Ete dari istri awak. Bibi harus sementara. Sesaat menjadi boleh. Berikutnya wanita yang dicerai talak 3. Talak jatuh sayang tidur. Ajo wajah dia laki-laki kalau cuma cari dia kamu cemburu itu
Dek kalau emosi biasanya balik. Tapi kalau pacarnya dek kalau hati lah hukum, pasti rasanya dikhianati, lah mati rasul itu jarang balik. Perceraian karena emosi, karena cemburu biasanya akan menyesal di kemudian hari. Nah, bagi laki-laki tidak dengan mudah mengucapkan kata talak. Lah sampai 3 kali, maka si istri tidak boleh lagi dirujuk. Perempuan kan ada masa iddah. Perempuan yang punya iddah itu hanya bagi talak raj'i, talak 1, talak 2. Kalau talak 1 sama talak kau, si suami ini, maka dalam jangka 3 kali suci, si laki-laki boleh balik, boleh kembali merujuknya, rujuk tuki. Saya ulang-ulang sadar salah, sudah maaf, sudah balik. Itu jawabannya. Tapi masanya hanya 3 kali suci. Kalau ini masih haid, kalau itulah menopause tidak lagi haid, masanya salah satu 3 bulan. Dalam jangka 3 bulan itu si sudah boleh pulang. Baca pulangnya, cukup pengantuan ke istrinya cukup balik dan disarankan 2 orang saksi. Itu cara kembalinya. Tapi kalau 3 kali si udah tak boleh pulang, tak boleh balik sampai si perempuan menikah dengan laki-laki lain dan mereka bercerai. Cuma tak boleh dibuat drama. Ini kan bacindu. Bacindu itu nikah yang fasik, nikah yang tidak dibolehkan. Berarti tidak lagi perempuan. Bayi orang bodoh, budak-budak yang laki-laki yang ngaku, yang kurang segede, itu yang nikahin bini dia, tidak boleh ladok dong. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Atau dulu di salah satu tempat, apapun lah 99 bininya, kalau jadi memintai orang tak dulu, ini cari aku. Karena ada dari kampung kan, telah tidur tidak boleh lagi ya. Jadi saya juga telah tidur. Ini pagi ini dapat jadi orang tidak elok. Itu sesuatu yang tidak dalam agama. Atau ada kasus ini berkawan, ada berkawan, sama-sama telah tidur. Yang A itu telah tidur bininya, yang B telah tidur bininya. Itu sepakat berdua, sepakatnya basilang. Ibu, aku begini binian, aku begini dia. Itu carian supaya bisa bahagia. Itu kan mengakal-akali. Yang si A, si B itu sepakat. Rupanya lah sebulan setiap pernikahan, jadi si A si B. Cara bini dia B. Cara bini dia lain. Dia cara si B itu. Yang si A, tidak ada. Dan B itu begini. B-nya rupanya bini si B itu sepuluh si A. Yang sedih makan hati. Akhirnya aku baca kak orang itu. Kenapa? Karena melanggar perintah agama. Apa itu yang kedua? Berikutnya, yang keempat, siapa? Menikahi bini orang. Pelakor juga berzina apa berzina? Kalau pelakor itu sebenarnya dalam agama dia bukan malah punya orang. Cuma laki-laki itu kalau dia menikah, kalau janda, kalau laki tidak dia. Yang nak kuliah itu adalah ketika seorang laki-laki berpacaran dengan bini orang, itu nak dicebus buku tu, merusak rumah tangga orang. Ini sama dengan selingkuh. Jadi seorang perempuan yang sedang bersuami itu haram hukumnya dinikahi oleh seorang laki-laki. Acok baca itu. Perempuan ini masih bersuami, ini maksudnya ditinggal kecil gading. Menikah dengan laki-laki lain. Kalau ternyata itu pernikahan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasak nikahnya. Kenapa? Karena tidak ada istilah perempuan bersuami dua. Ayo kali tiga itu apa? Ditinggalnya lalu kamar tinggalnya lalu kamar yang besar. Cuma 500 tahun. Suami 500 tahun. Lampu tamu
suaminya. Kapan sudah bercerai perempuan? Ketika dia sudah melapor ke pengadilan agama dan hakim yang menyatakan pernikahannya dihulu. Hakim menentukan perceraiannya. Bukan si ibu, kenapa si ibu? Kecuali sudah ada kata talak dari suami. Itu ya. Jadi si perempuan baru bercerai namanya ketika dia menentukan ke pengadilan agama. Berikutnya adalah perempuan yang dalam masa iddah. Jadi Bapak Ibu, kesalahan kita selama ini ketika terjadi perceraian, dia sudah tolak. Biasanya si perempuan keluar rumah atau laki-laki pergi dari rumah. Wala tahjubuna min buyutihinna, kata Allah. Semestinya ketika talak jatuh dari suami, perempuan tidak boleh keluar rumah sampai iddahnya habis. Kapan perempuan boleh keluar rumah? Ketika iddahnya sudah habis. Kenapa? Karena perempuan yang dalam masa iddah itu masih punya suaminya. Kalau habis iddah, barulah si perempuan habis masa dengan suami, dia boleh menentukan sendiri apakah dia ingin menikah dengan laki-laki lain, boleh. Dan si laki-laki kalau habis iddah dari istrinya tadi sudah habis 3 bulan, maka kalau ingin kembali tidak mesti dengan akad yang baru, tidak lagi dengan rujuk, dengan akad nikah yang baru. Kalau sudah habis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak panjang sekali Bu. Cepostkan gantung. Kalau dah sampai ke ujung jadi pakai yang lain. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz kita yang telah memberikan atau memberikan ceramah subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya, juga pada Ustadz juga dapat sebabnya. Baik, infak yang terkumpul pada pagi hari ini, alhamdulillah masjid terkumpul infak Rp167.000, untuk anak yatim kita Rp116.500. Pada ibu-ibu yang telah menginfakkan rezekinya, mudah-mudahan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Saya berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Francisco. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.